Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan bersama-sama berlatih mengerjakan soal di halaman 96 ya. Ya, pada kegiatan ayo berpikir ya. Silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku kalian ya, buku matematika untuk kelas 3 SD maupun MI, kurikulum merdeka ya. Jangan lupa berdoa ya teman-teman sebelum kita belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat ya. Baik, kegiatan ayo berpikir ya. Di sini ada sebuah gambar ya teman-teman. Ini seorang penjual telur ya, penjual telur di pasar. Ini telurnya banyak sekali, kemudian ini ada beberapa orang yang datang untuk membeli telurnya ya. Pedagang menjual telur di pasar ya. Tuliskan kemungkinan banyaknya telur mula-mula dan banyaknya telur yang terjual. Dapatkah kalian menghitungnya? Nah, ini ya. Yang sudah ditentukan adalah sisa telurnya ya teman-teman ya. Jadi sisa telurnya itu 100 ya. Jadi yang kita akan tulis kemungkinannya adalah jumlah telur mula-mula ya, sebelum ada yang pembeli ya, sebelum berkurang. Telurnya sebelum berkurang karena terjual itu mula-mula berapa? Kita tuliskan kemungkinannya. Dan berapakah banyaknya telur yang dibeli apabila sisa telurnya itu diketahui berapa? 100 butir ya teman-teman. Baik, di sini kita diminta untuk menuliskan 5 kemungkinan ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, di halaman berikutnya, halaman 97 ya. Baik, saya sudah tuliskan ya di selembar kertas ya teman-teman ya. Kalian tentu saja boleh menuliskan bilangan yang berbeda ya. Silahkan kalian tuliskan dulu di buku kalian 5 kemungkinan ya, jumlah telur mula-mula dan banyaknya telur yang dibeli ya, dengan ketentuan sisa telurnya 100 ya. Bila sudah, mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Saya sudah tuliskan di selembar kertas ya. Ini apabila sisa telurnya 100, maka kemungkinan yang pertama saya tuliskan di sini ya, jumlah telur mula-mula itu adalah 200 butir ya. Karena sisa telurnya 100, maka yang dibeli itu juga 100 ya. 200 butir, kemudian terjual 100, maka sisanya adalah 100 ya. 200 kurangi 100 sama dengan 100. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian kemungkinan yang kedua ya, jumlah telur mula-mulanya adalah 150 ya. Kemudian dibeli 50 ya, 150 dikurangi 50 berarti tinggal 100 ya, begitu ya teman-teman ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jumlah telurnya mula-mula adalah 137. Nah, karena sisanya 100, maka yang terjual adalah 100, yang dibeli atau yang terjual adalah 37 ya. 137 dikurangi 37 sama dengan 100 ya, begitu. Kemudian teman-teman ini ya 186 ya, mula-mula 186, kemudian dibeli 86, nah, sisanya adalah 100 ya. Kemudian kemungkinan yang kelima, 230 butir ya, jumlah telur mula-mula, kemudian terjual atau dibeli 130 sehingga sisanya adalah 100. Nah, begitu ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Bila masih belum paham, caranya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Caranya seperti ini. Sisa telur ya 100. Maka kita tentukan yang pertama, mungkin kalian bisa mulai dari jumlah telur mula-mula terlebih dahulu boleh, atau mulai dari banyaknya telur yang dibeli juga boleh. Misalnya kalian mulai dari jumlah telur mula-mula, karena sisanya 100 berarti mula-mula itu harus lebih dari 100 ya, 150, 200 atau 300 juga boleh ya. Misalnya yang jelas harus lebih dari 100 ya.
Misalnya saya tuliskan di sini adalah jumlah telurnya adalah 300 misalnya ya. Telur mula-mula 300. Maka kalau sisa telurnya 100 berarti yang dibeli berarti 300 dikurangi 100 yaitu 200. Nah, begitu ya. Itu kalau kita mulai dari jumlah telur mula-mula ya. 300 kurangi 100 sama dengan 200. Nah, cara yang kedua adalah kita mulai dari banyaknya telur yang dibeli ya. Ini bebas, kalau mulai dari banyak telur yang dibeli ini bebas. Kita boleh menuliskan lebih dari 100 atau kurang dari 100 boleh, bebas ya. Misalnya nih di sini saya tuliskan yang terjual atau banyaknya telur yang dibeli misalnya adalah 212 misalnya ya. Misalnya 212, maka jumlah telur mula-mula adalah 212 ditambah 100 berarti 312. Nah, begini ya. 312 dikurangi 100 sama dengan 212 ya. Bila kita mulai dari jumlah telur mula-mula, maka jumlahnya harus lebih dari 100. Kalau misalnya mulai dari banyaknya telur yang dibeli, maka ini kita bebas menuliskan bilangan berapapun ya. Misalnya ini kita tuliskan 5 juga boleh ya. Banyaknya telur yang dibeli 5, maka jumlah telur mula-mula adalah 5 ditambah 100 yaitu 105 ya. Bila 105, nah ini seperti ini ya. Nah, ini demikian ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ini tinggal menuliskan 5 kemungkinan ya, jumlah telur mula-mula dan banyaknya telur yang dibeli atau banyaknya telur yang terjual ya. Maka didapatkanlah sisa telur ya, yaitu sudah ditentukan berjumlah 100 butir. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Selamat belajar ya, jangan menyerah. Apabila kalian menemui kesulitan silahkan disampaikan saja ya di kolom komentar, atau boleh juga kalian bertanya kepada bapak dan ibu guru di kelas ya, atau orang tua di rumah. Kemudian untuk soal ayo berlatih pada halaman 97 dan 98 ya, ada 6 soal akan kita bahas di video berikutnya ya insya Allah. Maka ikuti terus channel ini ya. Saya doakan semoga kalian mendapatkan hasil belajar yang baik ya, hasil belajar yang memuaskan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 soal nih, soal cerita juga.